Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Ratu Fadila, NPM 18396, kelas D, mata kuliah Hukum Perdata Internasional, di bawah bimbingan Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Internasional. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, arbitrasi internasional adalah penyelesaian sengketa internasional antara bisnis dari berbagai negara serta antara investor asing dan negara. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrasi internasional didahului dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya ke dalam forum arbitrase. Kelebihan daripada arbitrasi internasional yang pertama, sistem penyelesaian sengketanya bersifat netral. Klien dapat berperan aktif dalam memilih arbiter. Yang ketiga, memberikan perjanjian yang dapat ditegakkan secara global. Yang keempat, arbitrase internasional memungkinkan para pihak untuk memilih dan menyetujui komposisi pengadilan, hukum yang berlaku, kursi arbitrase, serta aturan daripada arbitrase itu sendiri. Yang kelima, arbitrase internasional menawarkan proses yang cepat. Yang keenam, putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dibanding ataupun dikasasi. Yang terakhir, dapat melindungi para pihak dengan menawarkan kerahasiaan di banyak yurisdiksi. Di dalam era globalisasi, perusahaan sering memasukkan perjanjian arbitrase internasional dalam kontrak komersil dengan bisnis yang berlokasi di negara lain. Sehingga jika terjadi perselisihan diwajibkan untuk melakukan arbitrase di hadapan para arbiter netral dalam proses penyelesaian masalah lintas negara. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang menangani sengketa lintas negara hadir akibat refleksi daripada perkembangan dunia yang semakin mengglobal, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang netral dan juga efektif. Di Indonesia sendiri, dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Namun, ada beberapa lembaga arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa internasional, seperti the London Court of International Arbitration, International Chamber of Commerce, dan juga Singapore International Arbitration Center. Ada dua perjanjian internasional yang berkaitan dengan arbitrase, yaitu Konvensi New York dan juga Konvensi Washington. Pada dasarnya, beberapa pengusaha di Indonesia memilih Singapore International Arbitration Center dalam proses penyelesaian sengketa karena wilayahnya yang dekat. Untuk itu, tata cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase Singapore International Arbitration Center yaitu yang pertama, memberikan pemberitahuan arbitrase kepada panitra pemohon dengan mengajukan permintaan bahwa sengketa yang diajukan dengan cara arbitrase, kemudian mengumpulkan identitas, salinan perjanjian arbitrase, referensi terhadap perjanjian ataupun instrumen lainnya, pernyataan singkat yang menggambarkan sifat dan juga keadaan sengketa dengan menyebutkan petitum yang dimohonkan, usulan atas jumlah arbiter, tanggapan mengenai aturan hukum yang berlaku, dan bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase, serta pembayaran biaya pengajuan berdasarkan Rules Singapore International Arbitration Center. Yang kedua, termohon wajib mengirimkan tanggapan kepada panitra dalam waktu 14 hari sejak penerimaan pemberitahuan arbitrase. Yang ketiga, pemohon dan termohon dapat memiliki kesempatan terkait dengan penunjukan arbiter. Jika dalam kurun waktu 21 hari
para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka ketua dari lembaga akan melakukan penunjukan arbiter tunggal. Yang keempat yaitu pelaksanaan acara dengan cara yang dianggap patut setelah berkonsultasi dengan para pihak untuk memastikan bahwa pemutusan sengketa berjalan secara adil, cepat, ekonomis, dan juga final. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Arbitrase, putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, putusan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Yang ketiga, putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang keempat, putusan telah memperoleh eksekuator dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang terakhir, apabila putusan yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kesimpulannya adalah penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bagi perusahaan multinasional memberikan banyak keuntungan bagi para pihak yang bersengketa. Prosedur arbitrase yang lebih cepat, hasil keputusan yang bersifat final dan tidak dapat dibanding ataupun kasasi, serta dapat menjamin kerahasiaan putusan arbitrase. Arbitrase merupakan hal yang perlu untuk dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional yang tengah terlibat dalam sengketa. Hal ini berkaitan dengan efisiensi yang merupakan sifat dari bisnis internasional serta pentingnya menjaga citra baik suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.